Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Hari ini, kesempatan kali ini saya meminta waktu Bapak Ibu untuk menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah maupun di lingkungan. Jadi di sini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sleman. Seluruh ilmu yang kami dapatkan di modul di dalam pendidikan guru penggerak itu harus diimbaskan ke sekolah masing-masing maupun ke masyarakat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya positif yang harus atau diharapkan pemerintah untuk diterapkan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi beberapa waktu lalu juga saya ikut kegiatan di Pontianak. Nah, ini juga berkaitan dengan sekolah penggerak. Jadi ketika di sana itu materinya ada yang sama juga, budaya positif, nilai-nilai kebajikan. Jadi poinnya itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada bernalar kritis anak. Jadi sebenarnya sinkron antara materi di sekolah penggerak dengan guru penggerak. Hanya saja perbedaannya kalau di guru penggerak ini lebih ke diri kita, penanaman nilai kebajikan ke diri kita terlebih dahulu, kemudian ke anak. Kemudian dari anak itu diharapkan menyebarkan ke lingkungannya. Nah, sebenarnya sinkron saja Bapak Ibu. Baik, saya langsung mulai. Materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh CGP Angkatan 9 itu di Negeri Madai. Ini Bapak Ibu, konsep budaya positif ini terdiri dari 6. Jadi ada 6 poin budaya positif yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Diharapkan harus ada dalam diri kita dan diri murid. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita harus memenuhi 5 kebutuhan dasar itu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini juga harus dan wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini berlaku untuk guru dan juga orang tua. Jadi di sini yang hadir di sini tidak hanya guru, ada kader dan KPL yang juga merupakan orang tua. Jadi 5 posisi kontrol ini nanti kita sama-sama lihat kira-kira nih posisi kontrol yang ada dalam diri kita yang mana, seperti itu. Jadi yang diharapkan itu adanya yang mana. Jadi akan kita lihat bersama itu. Kemudian ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang sudah saya laksanakan itu keyakinan kelas. Kemudian ada segitiga restitusi. Ini yang paling baru yang saya dapatkan. Ilmu yang paling baru, sebelumnya saya belum pernah tahu. Segitiga restitusi. Kita berkegiatan dulu ya Bapak Ibu. Keceknya ini sedikit. Nah, coba Bapak Ibu berpasangan. Nah, berdiri boleh ya Bapak Ibu ya? Jadi ada satu orang yang mengumpulkan tangan. Satu orang di antara duanya, siapa yang mengumpulkan tangan? Oke, ada yang membakal, ada yang santai nih. Yang mengepalkan tangan, pikirkan di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga. Terserah yang berharga mungkin permata atau apa, punya sesuatu yang berharga. Jadi pasti kalau kita punya sesuatu yang berharga akan kita pertahankan, ya kan? Pertahankan. Nah, lawannya atau rekannya itu berusaha untuk membuka, mengambil, mencuri dengan berbagai macam cara. Terserah mau di marah-marah gitu.
Anggap di dalam tangan itu ada tersangka dan kawannya itu ingin meminta atau mengambil lunas secara paksa atau secara bukan, ya. Dimulai 1, 2, 3. Teman yang mengepalkan tangan itu, apakah dibuka atau tidak? Tidak. Ada dibuka ya, ada pasrah juga. Kasihan bu, langsung kasih nah, kemudian ada yang mempertahankan menutup tangan. Ya. Kemudian kawannya itu dengan cara apa ya? Dia buka. Kalau yang membuka tadi dengan cara apa? Paksa, direbut. Ada yang dibujuk nggak? Ada yang kemudian dalam kegiatan ini, tentunya siapa yang memegang kendali? Nanti ya. Siapa yang memegang kendali untuk mengepalkan tangan? Kita sendiri kan? Orang yang mengepalkan tangan itu. Jika misal sebaliknya kawannya yang mengepalkan tangan, kita yang membuka, siapa yang berpotensi menguasai dirinya sendiri, ya dia sendiri, ya kan? Pasti dia sendiri. Kemudian tadi yang membuka tangan kenapa? Karena kasihan, mungkin dikasih aja. Kemudian yang tetap mengepalkan tangan itu kenapa? Nanti ada kaitannya dengan posisi kontrol, dengan nilai kebaikan. Kemudian sering terjadi miskonsepsi dalam teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru bisa mengontrol murid. Jadi guru itu beranggapan bahwa dia bisa mengontrol muridnya. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Ternyata pada kegiatan kita tadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita, tidak bisa orang lain. Kalau dengan paksaan. Kemudian kenapa murid nurut ya? Kenapa murid bisa nurut? Kamu jangan seperti ini, kamu harus seperti ini. Kenapa dia kira-kira begitu? Karena dia memberikan, ya kan? Memberikan emosinya itu ya udahlah nggak apa-apa nurut. Jadi dia mempersilahkan dirinya itu dikontrol. Entah itu kan takut hukum, entah karena memang dalam dirinya ada motivasi ini sebagai saya sebagai murid, entah dalam pikirannya dia sebenarnya memberontak tapi dia terpaksa nurut. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam pikiran dia. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti kita menasihati anak yang berbuat kesalahan, kita menasihati kamu ini atau kita bujuk misalnya. Nah, apa benar itu efektif? Belum tentu bagi anak itu, belum tentu efektif karena karakter anak itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Ketika kita kritik seseorang, kita menganggap ini untuk kebaikan kamu, supaya kamu bisa berubah, supaya ini, supaya itu. Padahal belum tentu. Ada orang-orang yang tidak suka dikritik. Ada orang-orang yang menerima kritikan secara terbuka untuk memperbaiki. Apalagi membuat rasa bersalah, kamu sih nggak ikuti saran saya, misalnya gitu kan? Apalagi itu kata-kata yang bisa membuat anak merasa bersalah, jadi tidak bersemangat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Mungkin bapak itu di rumah sama anaknya karena memaksa harus seperti ini, begitu juga guru.
Kadang-kadang tanpa sadar kita memaksa kamu harus kerjakan ini, harus kerjakan itu, termasuk saya sendiri. Kadang-kadang maksud saya itu ya tadi itu mengontrol murid, tetapi ternyata faktanya murid itu hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian bagaimana cara kita harus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang ada dalam realitas sekarang ini. Semua kebutuhan kita sama, stimulus responnya, semua kebutuhan kita itu sama. Ternyata faktanya kebutuhan kita itu berbeda, realitas kita itu berbeda, kehidupan kita, ekonomi kita berbeda. Tidak bisa kita paksakan harus orang lain sama seperti kita, tidak bisa. Karena masing-masing orang itu ada kehidupannya sendiri. Dari segi apapun, pasti ada kehidupannya sendiri. Kemudian stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Padahal di dalam pikiran orang, cara orang memandang dunia itu berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Sama seperti mengontrol tadi. Kalau kerjaan nurut, belum tentu pandangannya itu sama seperti kita. Karena faktanya, pandangan orang tentang dunia itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali terjadi ketika anak berbuat kesalahan, ini adalah perilaku buruk menurut kita. Padahal ada kemungkinan perilaku yang dia lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Entah di rumahnya kurang dapat perhatian, jadi dia di sekolah cari masalah supaya dapat perhatian. Tetapi dengan cara yang negatif. Mereka belum bisa berpikir bagaimana cara mendapatkan perhatian dengan cara yang positif. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tadi Bapak Ibu sudah di kegiatan romantik, bisa nggak mengontrol orang lain? Belum tentu, tidak bisa kan? Ketika dia membuka tadi ya kasihan mungkin. Tapi tidak bisa kita mengontrol orang lain, faktanya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah kita bujuk gagal, paksa ya melakukan sesuatu yang seperti kita inginkan. Ternyata kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru, bekerja sama, berkolaborasi, menyatukan pendapat, bisa menciptakan ide baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah, ini kompetisi Bapak Ibu. Jadi di sekolah kita jangan tanamkan mindset anak-anak kita itu untuk kompetisi. Kamu harus banyak nilai, kamu harus dapat ranking 1, jangan. Tetapi model berpikir sama-sama menang, kita sama-sama berhasil. Jadi saling membantu. Kalau anak berkompetisi, aku nggak mau lah mengajarkan kamu, aku harus nilai lebih tinggi. Aku nggak mau lah. Nanti nilai kamu yang lebih tinggi, nilai aku yang sedikit, gitu kan? Jadi tanamkan mindset bekerja sama, kita akan sama-sama berhasil. Sekolah dan sekolah kita akan sama-sama berhasil, kolaborasi. Jadi harapan kita pada anak-anak kita nantinya di dunia sekolah pendidikan, mereka tetap bisa berkolaborasi dengan berbagai ras, berbagai suku. Jadi tidak ada kompetisi. Harus berpikir menang-menang, sama-sama menang. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Itu merupakan disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, yang ada dalam pikiran kita. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman dan juga hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin
sehingga mereka berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan motivasinya itu harus dalam diri, Bapak Ibu. Bukan karena gurunya bilang seperti ini, karena orang tuanya bilang seperti ini. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan yang ada di setiap organisasi. Biasanya setiap organisasi itu ada nilai-nilai kebajikan. Di pendidikan nasional itu ada nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, berloyal, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Itu tujuan pendidikan nasional. Kemudian ada dari building moral intelligence, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian ada pada organisasi itu umur hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kami tetapkan di kelas 6 itu ada 4. Berdasarkan yang ditulis anak, yang mereka yakini di dalam kelas itu harus ada apa. Nah, nanti ada di materi selanjutnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Itu adalah sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi apa yang diinginkan dan pasti membuat dia merasa bahagia jika kebutuhan itu terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian ada kesenangan, kepuasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan. Ini contohnya Bapak Ibu. Bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kira-kira siapa yang harus memenuhi ini? Orang tua. Orang tua di rumah harus memberikan makanan yang cukup, makanan yang bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal, keamanannya harus terjamin, kemudian kesehatannya juga harus terjamin. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi di dalam kelompok anak itu harus menerima kasih sayang dari teman-temannya. Dari gurunya juga, dari kelompok lain. Jadi satu kelas itu saling menghargai, menyayangi. Itu pasti anak merasa diterima di kelas, diterima di dalam kelompok. Kemudian penguasaan ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, berprestasi jika di dalam kelas itu berkompetisi itu nggak akan dipenuhi semua anak, karena merasa dia rendah, kurang bisa, karena teman-temannya tadi berkompetisi. Jadi diharapkan berkolaborasi sehingga dia menganggap, oh saya juga bisa berprestasi. Ketika teman-temannya membantu, oh saya bisa, begitu. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pikiran, berubah kabar, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan dalam bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ada 2 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik atau eksternal atau dari luar. Motivasi dari luar yang datangnya dari pengaruh luar, yaitu untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang kedua, motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Yang mana yang kira-kira bisa kita harapkan ada pada diri anak? Bapak Ibu, yang dari dalam diri atau yang dari luar? Dari dalam diri. Ada 3 contoh. Ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman biasanya tidak terencana.
Tiba-tiba dia datang terlambat, lari keliling lapangan. Dia tidak mengetahui, anak itu tidak mengetahui apa yang akan didapatkan jika dia terlambat datang. Murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah. Satu arah itu murid tidak dilibatkan. Kamu mau nggak keliling lapangan? Enggak, biasanya tidak seperti itu kalau hukuman langsung tiba-tiba. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau hukuman fisik itu kan seperti lari keliling lapangan, jongkok atau sebagainya. Kalau hukuman psikis itu biasanya dikata-katain, diomelin tapi nggak pakai fisik. Jadi itu tetap dihina. Kemudian konsekuensi. Biasanya kalau konsekuensi itu terencana, disepakati kedua belah pihak. Kalau kita tidak bawa buku, harus ambil ya. Jadi besoknya bawa buku, harus ambil karena sudah disepakati bersama. Tetapi murid juga masih merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena pelajaran tetap berlangsung, dia lagi pulang rumah ambil, ya kan? Biasanya pas dia datang, pokoknya mengerjakan soal, dia belum tahu apa-apa. Karena waktunya tadi kita terbagi. Kemudian sikap guru selalu memonitor. Bawa buku nggak? Siapa yang nggak bawa buku? Apa hukumannya? Apa konsekuensinya? Pulang ambil begitu. Kemudian restitusi. Restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Disinilah profil pelajar Pancasila bernalar kritis bekerja atau diterapkan. Anak-anak diharapkan bisa berpikir menemukan apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan untuk supaya tidak lupa bawa buku lagi. Diingatkan kakak, diingatkan mama. Apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang bisa saya lakukan supaya tidak terlambat lagi? Dia berpikir apa yang bisa dia lakukan, bukan dari kita yang memberitahu. Nah ini 5 posisi kontrol baik itu guru maupun orang tua. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol di sekolahnya Bapak Ibu. Kasusnya, murid menggunakan sepatu berwarna selain warna hitam saat upacara bendera. Jika posisi penghukum lari keliling lapangan 3 kali karena salah tadi. Kemudian jika posisi pembuat rasa bersalah, berapa kali sih harus dikasih tahu? Kamu selalu saja bikin kecewa, selalu saja salah untuk membuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, jangan lupa kali ini ya, besoknya lagi ya. Jadi anak-anak merasa kita sebagai temannya. Kemudian posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Itu biasanya konsekuensi itu sudah ditulis, sudah disepakati. Kalau tidak menggunakan sepatu hitam, apa konsekuensinya? Pulang, apakah harus tidak boleh memakai sepatu? Biasanya sudah diberitahu. Nah, kemudian yang terakhir posisi manajer. Pertanyaan contoh pertanyaan posisi manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Oh iya Bu, saya tahu. Apa kesalahannya? Kemudian kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Kita limpahkan ke anak untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, kesalahannya. Keyakinan kelas. Kita sering dengar dulu aturan kelas, kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan biasanya ditetapkan, misalnya sekolah menetapkan peraturan kelas, guru menetapkan peraturan. Tidak boleh ini,
tidak boleh itu, harus begini, harus begitu misalnya. Tetapi kalau keyakinan, pernyataannya secara umum, universal, dirumuskan bersama oleh murid dan juga dibimbing oleh guru. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Harus positif, tidak boleh kata tidak boleh, jangan, tidak boleh, harus positif. Kemudian sedikit saja supaya bisa diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah. Semua warga kelas harus mematuhi keyakinan. Jadi praktik pada kelas 6 untuk membuat keyakinan kelas, guru memberi kesempatan murid untuk menuliskan satu yang dia yakini. Jika ini ada di kelas, maka kelas akan seperti ini, kelas akan nyaman. Jadi mereka tulis, ada yang tidak boleh mengusir, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Kemudian baru dirumuskan yang tidak boleh tadi, tidak boleh mengganggu teman, masuk kemana ya, kira-kira nilai kebajikannya, saling menghormati. Ini kita tulis saling menghormati. Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan, saling menghargai misalnya. Jadi kita tulis nilai kewajibannya saling menghargai. Harus membawa buku pelajaran atau harus membawa alat tulis, disiplin maksudnya, atau tanggung jawab. Jadi kita kelompokkan. Pernyataan dari anak-anak tetap ditulis biar mereka ingat, oh ini yang saya tulis. Berarti tanggung jawab maksudnya yang ini masuk ke tanggung jawab, yang ini disiplin, itu kita rumuskan bersama. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi, nanti ada praktiknya, contoh praktiknya. Jadi ini proses dialog yang dijalankan oleh guru supaya menghasilkan murid yang mandiri dalam berpikir dan juga bertanggung jawab atas pernyataan yang sudah dia buat tadi. Jadi dia berpikir dulu apa kesalahannya, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian dia bertanggung jawab untuk mewujudkan apa yang sudah dia sepakati tadi. Ada 3 tahap dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita yakinkan dia untuk berpikir bahwa membuat kesalahan itu ya tidak apa-apa, itu proses pembelajaran, bukan suatu kesalahan mutlak. Jadi contoh bahasanya misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar kok, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Misalnya ada anak tinju-tinjuan, ya bu mau ambil minuman saya, makanya saya pertahankan. Ya kamu berhak mempertahankan itu kan milikku. Jadi ada mindsetnya itu bahwa dia tidak melakukan kesalahan untuk memperbaiki. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku manusia itu baik atau buruk pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contoh pertanyaannya, kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal seperti itu, atau padahal kamu bisa loh membuat berperilaku lebih buruk misalnya. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Yang terakhir, kita tanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita jika kesalahannya terjadi di kelas? Apa keyakinan sekolah kita jika kesalahannya universal di umum di sekolah? Kemudian nilai apa saja yang sudah kita sepakati? Oh ini bu, di kelas kita ada tanggung jawab, menghargai, menghormati, disiplin. Nah kemudian kita tanyakan lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tadi? Dia berpikir, kemudian dia menyampaikan seperti ini bu. Kalau cocok atau kalau mau ada yang perlu tambahkan, silahkan ditambahkan. Kemudian dia harus bertanggung jawab memenuhi apa
pernyataan yang sudah dia buat. Nah, ada contoh simulasi penerapan segitiga restitusi. Ini saya buat sebagai tugas demonstrasi kontekstual untuk menyampaikan bahwa pemahaman penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Jadi ada artinya di sini. Ini alami, nggak pakai teks. Ini proses menanyakan keyakinan. Keyakinan yang kedua ditanyakan. Tapi di antara tempat ini, yang mana yang dilakukan? Yang menghargai dibuatkan di tanggal dan ada yang tanya ada nggak ada apa ada maaf oh ya suara Jadi kalau anak-anak di kapan sih? Ini bagaimana? Kalau misalnya di dalam kelompok boleh melihat kelompok
Ini kasusnya benar-benar terjadi ya, Mbak? Kalau misalnya dari Jadi kalau yang ini jarang mengerjakan tugas kelompok. Kawan-kawan yang bekerja, dia nggak bekerja. Dia pengen tahu tugasnya kalau misalnya kalau misalnya apa yang bisa dilakukan? di sini dia sedang bisa memikirkan apa yang bisa dia lakukan dalam kerja kelompok. Ya, ada yang melakukan dari pertama sudah kemudian kalau saya dari yang tadi dulu yang keempat tadi kalau dia kelompok itu melanggar yang tanggung jawab melanggar tanggung jawab karena kalau itu ada pelanggaran itu tanggung jawabnya berat gimana? Nah jadi dari 4 orang ini harus bertanggung jawab untuk kelompoknya. Nanti kalau dulu banyak ikut kita bisa jadi anggota kelompok ini yang semua bertanggung jawab. Nah kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki masalah bisa kembali mengerjakan berusaha dengan bilang bisa mengalami kan besok terus mereka minum mana saja kalau nanti aku nggak lagi tulisnya kalau Ini solusi dari sekarang harus dikuatkan lagi. Supaya dia percaya diri. Ada yang berjual sendiri, ada yang jualnya mulai, ada yang makan, yang dia ada 4 orang. Nah, berarti setelah tinggal itu ada yang melakukan di luar berhenti, mulai makan, kemudian mulai audio, pelanggai, kemudian menggambar. Jadi semua bertemu ya, jadi kita juga ada solusi dari bersama-sama. Jadi nanti kalau mulai berkelompok itu, seperti solusi ada sebenarnya ada dari kalau nggak ada apa jadi kita teman-temannya juga
bisa pindah cuma beda kalau boleh ya tapi kalau senang enggak itu orang enggak bisa orang ini lagi menulis setiap hari juga ya sekarang boleh kalau saya akses saya dari sana perasaan saya sudah diwawancarai dulu supaya senang karena diberi tekanan jadi saya benar-benar jadi senang kemarin perasaan saya takut waktu dibayar ibu habis itu setelah diwawancara lalu mulai takut Ikaw, sultan. Jadi itu simulasi penerapan segitiga restitusi. Jadi bukan kita yang mengajukan pernyataan untuk mereka memperbaiki kesalahan, tapi kita meminta anak itu untuk memikirkan bagaimana sih cara memperbaiki masalah dia. Jadi kalau dia sendiri yang berpikir, diharapkan dia punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkannya tadi itu, yang pernyataan dari dia. Jadi kalau kita yang nyuruh, belum tentu si anak itu bisa mengerjakan, mewujudkan itu. Jadi diharapkan dia bisa berpikir kritis. Kalau misalnya terlalu lama dia berpikir, kita bisa memancing, membantu. Kira-kira kalau seperti ini bisa nggak? Bisa nanti. Nah, saya bisanya apa? Begini. Kamu bisa menggambar nggak? Bisa. Kalau kita nggak tanya, mungkin dia berpikir lama kan? Jadi itu sulit buat dia. Jadi segitiga restitusi ini insya Allah akan diterapkan secara berkala di kelas. Jadi anak-anak juga sudah tahu apa yang akan dilakukan ketika mereka membuat kesalahan. Jadi seperti misalnya yang biasa mereka lakukan kesalahan yang alat tulisnya itu tinggal. Jadi apa solusi apa yang dari kamu dulu deh? Apa yang akan kamu lakukan untuk supaya tidak tinggal lagi? Suruh mengingatkan, suruh ditulis taruh di atas tas, jadi pas ngambil tas ingat kemarin saya keluar juga seperti itu. Nah, yang terakhir sebagai penutup yaitu dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer atau among yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab. Itu merupakan standar nasional pendidikan kita. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya